Itu ada yang dijual jam Rolex, akhirnya dilelang, dibeli sama beliau. Yang hasil dari jam ini mau dibangun masjid. Nah, jam itu harganya tembus lelangan itu 1,150 M, 1,1 M. Dia beli jam, dia ambil tendernya, tapi jam itu dikasih lagi sama orang lain. Nah, begitu. Kalau kita kan enggak, gitu kan? Kalau kita enggak, jangankan kok 1,1 M. Ini mobilnya Pak Hasrat, ya belum punya mobil. Nah, itu masjid yang mobil yang depan bisa lah untuk masjid. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi memang tujuan kita fungsi, bukan gedung. Maka gedungnya biasa-biasa, gitu kan, tapi fungsi. Kadang kan teman-teman yang lain sana gedung sampai 1 M, tapi fungsinya 100.000, ya kan, kayak gitu. Nah, ini profil kita. Jadi masjid kita dulu dibangun tahun 2014. Jadi dulu awalnya itu gerakan kita nih, anak-anak muda. Nah, ini Kiai Fai itu termasuk orang-orang yang pertama. Tadi Pak Pres, Kiai Syahid itu orang pertama. Awalnya anak muda. Ada cerita lucu yang ini sedikit membuat hati saya semakin kuat lah di masjid. Ketika jadi ceritanya itu, kalau saya kan nggak mengalami itu Pak, tapi bukan berarti saya nggak tahu. Nah, itulah nikmatnya Allah jadi manusia tuh. Jadi kadang itu kita dikasih nikmat itu kita nggak ngalamin, tapi kita bisa tahu. Kan kayak pengalamannya Ustadz Agus dan teman-teman, mungkin yang anak remaja masjid nggak tahu pengalaman bagaimana ngurus, nggak ngerasain gimana susahnya ngurus masjid, berhadapan sama umat yang agak tanda kutip agak rewel, yang egoisnya agak tinggi, ya kan? Atau juga ini teman-teman remaja masjid bersyukur punya guru, punya orang tua, ya kan, mengurus masjid seperti beliau yang pemikirannya udah visioner. Ya kan, banyak teman-teman guru orang tua, bahkan di kampung saya pun Pak, itu pengurus masjidnya ya agak kolot, ya enggak radikal juga sih, tapi pelit, ya kan. Saldo itu di masjid kami itu di kampung itu sampai 80 juta, 100 juta gitu kan. Nah, habis itu di sampingnya itu rumah, ada yang kena musibah nggak dibantu, ya kan, fokus ngurusin masjid kita ini kurang bagus, udah nanti aja, nanti bantunya boleh, kita fokus dulu untuk pembangunan masjid, kayak gitu. Padahal itu rumah Allah, kita yang pusing, ya kan, ketika itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Allah ngasih ujian lah, Allah marah, Allah jengkel mungkin ketika itu, kesal Allah. Akhirnya apa? Uangnya dibawa kabur sama pengurus masjid. Udah kayak gitu. Yang paling konyol lagi Pak, pengurus masjid pada rapat sama remaja masjid sibuk nyalahin orangnya. Ini memang dia nih kayak gini nih, ini kayak gini, manusia nih kayak gini, nggak tahu diri gini bla 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 bla. Sibuk nyalahin, nggak sibuk mencari hikmah. Ya kan harusnya nyari hikmah, kayak gitu. Ada hikmah yang lucu aja. Dulu ada nenek saya, ini yang terkait Intang Sedang Surkum. Jadi alhamdulillah ketika itu kakek itu dikasih rezeki sama Allah, qadarullah sapinya itu ada sekitar 15 ekor. Ya kan? Nah, ketika itu dia ngomong sama saya, "Ini kakek ini besar, tapi kalau dikorbanin semua nggak mungkin." Ya kan? Udahlah, satu aja dikorbanin. Kayak gitu. Nah, temennya ini punya juga sapi yang sama. Diajarlah korban sama-sama. Ini kita ini punya kampung ini pensuplai sapi terbanyak, ya kan, di tempat lain karena dijual. Tapi di kampung kita nggak ada kurban sama sekali. Ini kata kakek, jangan sampai Allah marah. Kayak gitu. Enggak, memang kita ini dikasih rezeki, katanya debat lah antara kakek dan kakek. Ya kan? Akhirnya kakek itu kurban 2 ekor sapi. Nah, ketika 2 ekor sapi ini dikurbankan sama kakek, ya kan? Nah, ternyata Allah ganti hari kemudian dengan 4 ekor sapi karena lahiran semua. Temannya kakek, ya kan, yang tadi nggak mau kurban, ada orang katanya karena sudah laku, ternyata di cancel. Jadi nggak jadi dibeli, tapi diambil sama Allah, mati tiba-tiba. Nah, kayak gitu. Nah, ini jangan sampai
Allah seperti itu kan. Nah kita gitu. Nah kemudian di kita nih Pak semua nih, masjid ini tuh didirikan anak-anak umur 30 tahun. Nah cerita yang unik tadi itu adalah gini. Jadi dulu ini pas gerakan, namanya anak gerakan lahir dari warung kopi yang biasa ya. Kita gimana? Jadi spiritnya tadi intang surah yang surkum, bantu orang, biar Allah bantu kita ini. Nah, akhirnya ngomonglah sama guru bahwa kita alhamdulillah tonase udah mulai naik, kita mau ini saat mau buka kantor di ruko. Jawaban kiai ketika itu ke Ustaz Sahid, tidak ada peradaban yang dimulai dari ruko. Peradaban itu dimulai dari masjid. Nah, qadarullah 6 bulan sebelum kalimat itu ada orang yang mau mewakafkan tanah ini, tapi enggak direspon. Nah, di 6 bulan kemudian baru direspon ketika itu. Nah, jadilah masjid ini. Nanti versi lengkapnya sama Kiai Syed. Kalau saya kan pendengar aja yang dibagi. Nah, dibangun tanpa proposal, peletakan baru pertama di 2017. Jadi gerakannya ini sudah ada memang sejak 2014, tapi masjid ini peletakan pertama di 2017 dan dipakai 2018 awalnya. Setahun kemudian santri datang. Gitu. Jadi memang konsepnya kita ini Pak menebar kebermanfaatan. Nah, maka kebermanfaatan juga kita selalu bahwasanya segala yang terjadi ini Allah, tapi kita punya tawakal, ya kan? Nah, konsep tawakal yang kita pakai ini atau konsep ikhtiar yang kita pakai ini adalah di surat Al-Imran, ya kan? Fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Tapi kalimat tawakal itu enggak setelah ikhtiar. Jadi tawakal itu bersamaan dengan ikhtiar, jadi berbarengan. Kadang kan dipisah itu antara ikhtiar sama tawakal. Jadi tawakal itu seakan-akan udah nyerah dan pasrah. Udahlah Allah aja yang ngurus lah. Saya udah capek, karena saya udah ikhtiar. Sekarang tergantung Allah. Nah itu kan kayak pasrah sebenarnya dan nyerah. Nah tapi kalau kita konsep tawakal itu adalah bersamaan dengan azam. Jadi ketika kita mengatakan Bismillah, kita doa, kita membangun masjid, di situ pun juga udah tawakal. Nah, gitu. Maka ada konteks, ada kalimat dari para ustadz kami, kiai kami itu mengatakan bahasanya bangun masjid itu jangan pakai nafsu. Itu rumahnya Allah, biar Allah yang urus. Nah, gitu. Karena kan kita kadang itu pakai nafsu. Bangun masjid semangat, ketika awal-awal bangun langsung Pak sedekah intan surah yang surkum, ini pernya Allah gini. Nanti ketika bangun udah masjid megah, cantik, indah, orang pertama kali yang kabur yang gak pernah datang itu orang yang tadi ngomong teriak-teriak, ayo Pak nyumbang untuk masjid gitu kan. Nah, kan seperti itu. Nah, ini yang nauzubillah jangan sampai terjadi. Maka banyak masjid yang berubah fungsi, ya kan, sampai ada di Malang itu masjid yang dijual, ya kan, masjid dilelang 1 meter sekian juta, ya kan. Kenapa? Karena pewakifnya udah mulai menggorak-gorak kan, tanah wakaf. Nah, anaknya ngomong, saya mau ambil tanah saya, bangunannya antum ambil, tanahnya saya ambil. Gimana ceritanya? Nah, jadi ini kita di Masjid Kuil Langit ini ada 2 engine untuk menebar kebermanfaatan. Yang pertama adalah Baitul Mal. Konsep Baitul Mal kita ini 60% untuk kebermanfaatan umat di luar, 40% untuk kebermanfaatan umat di dalam. Karena kan yang kita ini juga umat ya. Hamil ini kan para umat juga. Jadi konsepnya seperti itu, 60%. Sedangkan kalau markas tijarah ini itu memang engine khusus dipersiapkan untuk pondok. Jadi karena kalau kayak pondok TPA kan itu butuh engine. Nah, engine kita itu enggak semua dari Baitul Mal, tapi semuanya dari markas tijarah. Nah, ini kita lagi kembangin, maka di situ ada juga KL Store yang jual fashion kayak baju dan sebagainya, ada makanan, ada beras dan lain sebagainya kayak gitu. Ini konsep-konsep kita. Karena ini kalau Baitul Mal, jadi kan biasanya kalau kita di sini di Indonesia itu yang terkenal BMT, Baitul Mal wa Tamwil, tapi secara action lebih banyak tamwilnya daripada Baitul Malnya.
simpan pinjamnya yang diutamakan, Baitul Malnya enggak. Itu kalau kita tampilnya kita buang, jadi Baitul Mal. Jadi konsep kita terima kasih, terima dan kita kasih lagi. Kita terima, kita kasih. Jadi terima kasih. Konsepnya kita gitu. Kita terima dari para orang-orang baik dan kita salurkan juga untuk orang-orang juga baik. Kira-kira seperti itu. Nah ini teman-teman yang di atas ini foto-foto ini front office di Baitul Mal. Nah ini yang pakai laptop ini. Jadi kita Baitul Mal itu ada dua konsep Pak. Ada yang secara offline dan secara online. Ada CS customer service online, ada juga offline. Kayak gitu kan. Kayak apa ya? Kadang kan ngomong adalah teman-teman yang konsep ngapain kita pakai untuk umat, untuk Allah kok pakai produknya orang Yahudi, ya kan? Itu gimana nanti alurnya, ikhtiarnya kan nggak sesuai tuh. Ini Facebook kan produk Yahudi, masa kita mau pakai untuk urusan Baitul Mal, untuk urusan agama? Biasanya kan kayak begitu Pak. Nah, padahal kubah itu juga kan peninggalannya Yahudi, ya kan? Menara itu juga kan konsepnya orang Kristen. Nah kayak gitu, bukan produk Nabi. Kalau mau produk Nabi ya Masjid Nabawi nggak ada kubah, ya kan? Pakai pelepah daun kurma. Nah, kalau sekarang suruh pakai pelepah daun kurma, siapa mau sholat di situ? Ya kan kadang-kadang seperti itu. Bahkan Masjid Nabi pertama kali kan nggak pakai lantai, lantainya tanah. Makanya Nabi setelah sholat langsung usap, karena di sini pada pasir semua, maka diusap kepalanya kan biasa doa langsung gini Allah gitu. Itu kan menurut hadis sirah nabawinya, ketika Nabi sujud nempel semua pasir di sini. Nah, gitu. Kira-kira kan seperti itu konsepnya. Jadi kita ambil manfaatnya, kita alurkan yang benar. Kalau kita tarik lagi, Facebook itu nggak akan hadir tanpa izin Allah. Biar Facebook itu hadir izin dan ridha Allah, kita pakai untuk kebutuhan umat. Kita kasih dakwah, kita masukkan konten-konten ini, ya kan? Bahkan kami sekarang di media Pak, kita dorong semua lini sosial media terjun semua. Karena sejatinya masjid kita bangun ini enggak cuma kebermanfaatan, tapi yang paling penting adalah dakwah. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah itu kan pakai pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik itu pakai konsep yang baik. Konsep yang baik, cara kerja yang baik. Kan kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita istihadkan kayak gitu. Karena daripada coba anak-anak kita sekarang Pak, ya kan, orang tua itu bingung, antara pengen menyayangi, menyelamatkan dan memenuhi semua kebutuhan. Kita nggak kasih handphone ini anak nggak bisa sekolah, nggak dikasih handphone ini anak mau dikasih handphone ini anak-anak jangan sampai malah jadi bumerang, ya kan? Nah ini ketakutan, maka kita di sini gunakan itu untuk melakukan pengumpulan pemanfaatan kayak gitu. Maka konsep kita gini, makmur, memakmurkan, maka sama dengan karya raya. Jadi bukan kaya raya. Makmur, Raya. Muhammad. Jadi makmurkan dan karya raya. Karyanya yang banyak, besar. Karyanya besar gitu. Jadi maka di sini kita lakukan program-program yang menimbulkan kebermanfaatan. Program utama kita ada 3 Pak. Yang pertama itu infak guru ngaji. Kenapa sih infak guru ngaji? Karena gini, Allah aja kaum duafa yang nggak ada notabene dalam kata kutip ya, nggak ada kontribusi langsung terhadap umat, itu Allah nyuruh bantu. Apalagi guru ngaji yang beliau langsung punya kontribusi, yang ngajin alif, bata, al-fatihah dan lain sebagainya. Sekarang kan yang paling banyak dapat orang-orang yang kerja di BUMN, ya kan? Maka lagunya Iwan Fals yang Umar Barkri itu kan singgungan besar itu. Orang-orang kerja di bank, orang-orang kerja di PLN dan lain sebagainya besar-besar. Datang guru ngaji, la haula wala quwata 300.000, ya kan? Itu pun 3 bulan dikasih. 6 bulan kalau dia di Polma 6 bulan. Coba 5 bulannya dia ngapa? Bayangin coba kalau mamanya guru ngaji itu hanya dari situ pendapatannya. Mau minta dikatain orang, ini guru ngaji aja minta.
Kan terjadi begitu Pak ya. Ketika ada guru ngaji yang membuka pendaftaran yang udah jelas-jelas ngajar ngaji anaknya untuk bekal biar bisa mendoakan orang tuanya, di komen, ini guru ngaji, guru abatasa aja minta pendaftaran 50.000, korupsi, ya kan? Terus sekolah yang bahkan bisa jadi ngerusak anak kita yang dulunya nggak tahu pacaran jadi pacaran gara-gara di sekolah. Sekolah kan jual sistem. Tapi coba berapa persen Pak sekolah yang betul-betul fokus pada karakter, fokus pada mental? Sedikit Pak. Mohon maaf karena saya juga pernah berada di sekolah konvensional. Sebelum saya di sini, sebelum ketemu beliau kakak saya nih, ya kan saudara saya, kami juga hidup di di sekolah konvensional, di madrasah aliyah. Guru kan nggak disibukkan dengan bagaimana ngedidik anak. Guru disibukkan dengan administrasi, bikin RPP, ABC dan sebagainya, input data di apalagi dana bos lah kalau wala kuota. Kadang kalau ketika itu kami jadi wakasar pras, itu banyak tanda tangan yang harus saya pertanggungjawabkan, tapi nggak tahu mana barangnya, mana hasilnya kan. Astagfirullahaladzim, ini kan banyak itu banyak terjadi Pak. Nah, sekarang disitulah kegelisahan kita kan. Makanya inilah kenapa menjadi spirit IGN. Nah, Insya Allah. Anwasalam Kiai. Nah, ini pahlawan dari pengantin, dari keluarga nikah. Lanjut. Terus yang kedua, program kita yang kedua ada namanya program yang kedua tadi IGN, Infak Guru Ngaji, ada juga IBC, Indonesia Berbagi Cahaya. Tapi cahaya yang kita konsep ini secara terminologi dan secara etimologi Pak. Secara etimologinya apa? Listrik. Jadi masjid-masjid kan banyak yang sudah nggak ngurusin yang terbengkalai, atau mungkin juga masjid itu ada jamaahnya tapi lampunya redup. Itu yang kita usahakan untuk kita terangkan. Lampu toilet mati, ngurusin masjid. Jadi kadang teman-teman tuh ada gerakan kita sebutnya VMI, Volunteer Masjid Indonesia. Ada salah seorang yang kalau kemana-mana itu bawa lampu. Jadi ketika sholat isya dia redup langsung ganti. Kalau dulu kita keran, karena kalau keran setiap buka dapat pahala, ya kan, kerannya rusak diganti. Nah, akhirnya ganti. Kan kalau umpamanya masjid kan yang paling beban terbesar masjid kan itu listrik. Kalau listrik udah di cover, udah bisa bangun kamar mandi, udah bisa memperbaiki sound system dan lain sebagainya kayak gitu. Maka itulah spirit Indonesia Berbagi Cahaya. Juga kepada guru-guru ngaji. Kadang guru ngaji Pak datang anak santrinya subuh, lampu nggak ada. Jadi pakai apa tuh namanya? Pelita. Pulang-pulang anaknya hitam gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kita bantu, kita dorong, kita ajak orang-orang untuk kita sentuh hati-hati orang yang baik, orang yang dikasih rezeki sama Allah. Nah, untuk berbagi ini kayak gitu. Jadi kita ini cuma sekedar kurir, makanya kita sebutnya kurir langit. Kita kurirkan rezekinya orang baik kepada orang yang baik yang lain lagi. Kayak gitu. Kita bagi-bagilah sama malaikat Ridwan. Ya kan? Kayak gitu kira-kira. Terus kemudian yang terakhir ada Indonesia Makan-Makan, IMM. Nah, kenapa kok makan-makan? Ya kebutuhan primer manusia ya makan. Urusan dari perut ke bawah ini kan jadi masalah semuanya. Gara-gara perut orang berantem, ya kan? Ujung-ujungnya pasti perut apapun itu kan. Fashion itu berapa persen? Ya kan? Banyak orang gara-gara perut jadi rusak. Anak-anak mahasiswi yang gara-gara perutnya jadi rusak. Perut ini kan masuk dalam kategori hawa nafsu. Ya kan, makanya ketika kalau perutnya udah kenyang nyaman kan mikir enak, hati tenang kayak gitu. Tapi kalau lapar emosi muncul, hati gelisah, ya kan, apalagi kantongnya kosong, ya kan. Nah itu yang susah. Nah maka ini ada Indonesia Makan-Makan. Nah, Indonesia Makan-Makan ini ada programnya kayak Sijum, infak makanan santri, ya kan. Jadi santri ini ada juga namanya kita sebut IPKL. Ya kan, infak pangan kurir langit. Jadi kita sebarkan beras-beras ke beberapa pondok pesantren dan yatim piatu, duafa kayak gitu.
Jadi alhamdulillah kayak di bulan ini, di bulan kemarin Desember itu hampir nyampe 14 ton yang kita sebarkan berasnya. Jadi berbagi per asrama per pondok sekian kita bagi. Bahkan di Mangkoso yang pondok besar dan sebenarnya kita tetap bagi, bukan karena kita mau nyelo ke langit bisa ngasih, enggak, tapi kita mencari keberkahan. Semoga dari doa-doa para asatid, para santri di sana bisa menambah kebermanfaatan kita, ya kan, dan kita bisa nyebarin lebih, meringankan beban orang lain lebih banyak lagi. Ada juga pesantren yang dulunya bangunannya itu aja, ya kan. Nah, ketika kita drop beras di sana, alhamdulillah udah bisa bangun masjid, asrama baru, karena kan kegelisahan kita nih para pimpinan pondok dan lain sebagainya kan, santri kita makan apa, kayak gitu. Apalagi pondok-pondok sekarang, yang pondok-pondok yang gratis sekarang kan banyak sekali, kayak gitu, yang hanya bermodal ikhlas dan lillahi ta'ala, ya kan. Kadang nah itulah kita kan, kadang kita dikasih hati tapi nggak mau pakai hati, kadang kita dikasih akal pikiran tapi kita nggak mau pakai, kita dikasih mata tapi kita batasi pemakaiannya, kita punya telinga kita batasi pendengarannya, kita nggak mau dengar sesuatu yang menyedihkan, maunya dengar yang susah, akhirnya selalu iri, ya kan, kayak gitu. Teman-teman, orang pelintihan, orang samping, kita lebih suka membuat orang sedih daripada menghilangkan kesedihan orang. Contohnya bagaimana ketika kita ngomong ke tetangga, anak saya alhamdulillah udah masuk pesantren, udah masuk pondok, ini biayanya sekarang 300 miliar, 30 juta pendaftarannya, Masya Allah. Padahal si ibu itu baru minjem uang untuk bayar sekolah anaknya. Kadang kan kayak kita gitu, Pak. Kita lebih suka diskusi terhadap hal-hal yang terkesan kita itu akan dibanggakan, akan dilulukan, akan dihebatkan sama orang, padahal sejatinya ketika itu kita lagi menjatuhkan derajat kita sendiri, ya kan, seperti itu. Maka kita di sini bagaimana membuat karya sebanyak-banyaknya, ya kan. Konsep kita dari Kiai Syahid menyampaikan bahwasanya start to easy, start to small, ya kan. Mulai dulu yang mudah-mudah, mulai dulu yang kecil-kecil. Yang penting jalan dulu. Nanti kalau Allah ridhoi, izinkan, insya Allah akan diangkat sama Allah, ya kan. Mungkin ngelihat tadi 14 ton, ya kan, penyebarannya 14 ton dan lain sebagainya, tonase 900 juta, 1M, 2M. Tapi kan kita juga pernah di angka 2 juta, 1 juta gitu. Nggak mungkin tiba-tiba bikin kegiatan langsung plak Allah ngasih 10M. Bisa jadi ketika itu kita yang nggak kuat. Allah mah bisa aja ngasih kita, jangankan cuma 1M, jangankan cuma 10M, 1T Allah ngasih, bisa. Tapi pertanyaannya, kita sanggup nggak dengan nikmat itu? Kita bisa amanah nggak dengan hal itu? Kan kayak gitu. Nah, maka kita start di sini. Belum dikasih apa-apa sama Allah aja, kita udah nggak kuat. Buktinya apa? Program ada, contoh udah ada, action udah ada, kita nggak mau jalan. Itu Allah belum ngasih aja, kita udah kalah. Gimana kalau Allah ngasih 1M? Ya kan? Jangan sampai 1M itu bukan anugerah, malah jadi musibah. Kita malah mikir kita dapat apa? Masa mau 1M saya nggak dapat? Saya minimal kan, mohon maaf izin saya, jangan ketua nih, remaja masjid. Saya ini yang paling susah, masa nggak dapat apa-apa? Minimal geserlah 10M dulu. Jangan sampai ketika Allah datangkan 2M, masjid kita ini butuh mobil, udah beli dulu mobil 3. Kan infak, orang itu berinfak untuk masjid. Maka yang penting ini mobilnya untuk masjid. Iya, mobil dilabelin masjid, Masjid Kuri Langit, yang pakai cuma Amru. Nah, jadinya kan lain. Nah, maka itulah, jadi start easy, start small. Jadi yang dikecil-kecil dulu, yang penting action dulu. Ya, makanya di Masjid Kuri Langit itu masjid harus buka 24 jam. Maka tamu jam 2 malam tetap kita terima, Pak. Ya kan? Suatu saat mungkin Ustadz Agus mau uji, betul nggak sini Kuri Langit 24 jam? Ustadz mohon izin saya mau mampir Kuri Langit jam 3 subuh. Insya Allah ada yang standby, Pak. Ya kan, nyiapin. Ya tapi mohon maaf mungkin 1 orang 2 orang gitu. Itu masjid kecil, pengurusnya anak muda semua. Kita ini makanya yang muda-muda, karena juga nggak mungkin kan Ustadz Agus yang mau jalan kayak gitu.
Nah, maka yang muda-muda harus, yang muda-muda juga lillah, ya kan? Minallah lillah, dari Allah untuk Allah, ya kan? Intinya seperti itu. Maka bagian kita nih action. Kita nih kadang di masjid kita nih rebutan siapa yang mau distribusi. Biasanya itu yang distribusikan berapa, orangnya banyak. Nah, karena spiritnya itu. Maka spirit kita ini harus kita bangun sama-sama, satukan frekuensi, ya kan? Intinya kembalikan semua ke masjid, kayak gitu. Karena nggak ada peradaban yang dimulai dari BUMN, nggak ada peradaban yang dimulai dari ini sekolah, semua dari masjid, starting dari masjid, kayak gitu. Ini beasiswa sudah kami jelaskan tadi ya. Kebutuhan logistik 8.600 santri. Ini kita udah naik sebenarnya, tapi belum di upgrade di kesehatan.